Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihi amma ba'du. Ini kita masuk pasal yang terakhir, yaitu Al-Aridul Rabi'. Ada akhirul awalin arba'ah syarilah ada ibadah. Ini termasuk akhir dari 4 yang menyibukkan kita daripada halangan yang menyibukkan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama 2 3 sudah, yang terakhir al-aridul rabi' asyada'id wal masaid. Kesusahan, kesulitan, musibah. Iki semua termasuk penghalang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sakit, kematian baik anak atau orang tua, atau hilangnya harta, atau kita dimusuhi orang dan lain-lain, pokok macam daripada musibah. Dan ini semua bisa kita kendalikan dengan apa? Dengan sabar. Ai habsun nafas ala karihin tatahammalu aw ladhirin tufariquhu. Yaitu menahan diri daripada sesuatu yang tidak kita senangi, atau juga ladhirin tufariquhu, atau hilangnya kelezatan, kenikmatan dari diri kita. Jadi yang pertama nahan sesuatu yang tidak enak, yang kedua yang enak hilang, pisah dari kita. Syaratnya itu satu, cuma apa? Sabar. Dan ini mamduhun wa matlubun. Iki terpuji dan juga diharuskan. Wa dzalika bi an tatruka syakwa li makhluqin wa taqilil amra li 'alamil ghuyub. Ini semua yaitu satu, tatruka syakwa li makhluk. Kita tinggalkan sambat atau mengadu kepada makhluk manusia, dan kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono insyaallah hati bakal enak. Kalau kita selalu mengadu kepada manusia, sambat iki kira-kira sing disambati seneng apa ndak? Kalau sekali 2 kali tok, ya mungkin kita bisa dicari jalan keluar, dinasehati. Tapi beek bendino ben ketemu sambat, kira-kira dinasehati dikenakno apa dilokno? Nah, kita sambat kepada makhluk, kadang sambat iki sambat ini sama orang dicap jelek sudah. Ka ono syukure, ka ono sabare, ka ono iki, seakan-akan hidup tidak terima. Dan tidak ada rasa tawakal kepada Allah. Nah, ini pentingnya ada segala sesuatu yang menimpa diri kita, kita memiliki Tuhan yang mengatur segala-galanya. Kita kembalikan urusan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua akan teratasi. Tapi ya mau dengan sabar. Ini banyak perkataan ulama mengenai sabar. Galazuna asabru attaba'anil mukhalafat wa sukun inda tajarru'il ghusasil baliyat. As-sabr attaba'ud anil mukhalafat. Sabar yaitu menjauhi daripada larangan, dan juga tenang daripada musibah. Jadi umpama ono musibah yang menimpa dirinya, tidak terlalu keluh kesah, tidak sambat, tidak ruwet, tidak ono, sukun, tenang. Binuzulil alam wal asbab wa idharul ghina ma'a hululil faqr fi jami'il halat. Dan menampakkan kita kesenangan dalam keadaan yang susah dari segala hal. Jadi kita susah, kita ini susah, tapi dilihat orang senang. Kan akeh model gini. Kita susah, kita senang uripe, tapi sebenarnya kita tidak tahu keadaan.
Kadang orang hidupnya seneng tapi disusahkan sendiri. Sehingga susah apa? Sehingga susah ya awake dhewe. Padahal enak. Harta ada, ini ada, semua apa cuma jelek masalah dhewe sing ndak enak dibuat ndak enak. Dan ini banyak itu tergantung pada diri kita. Ini kok Fa'alam anna sabra wal iman kulluh wa madar hukmul Islam bi asri. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwa sabar yaitu merupakan iman keseluruhan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, su'ila anil iman, gala as-sabr. Iman yaitu sabar. Akan dikatakan dalam surat dalam Al-Quran itu lebih daripada 70 Allah Subhanahu Wa Taala yang menyantumkan tentang kesabaran. Dan di situ sabar juga ada yang dimaknai yutraku ala makna syukur, maknahu ala syukur wa aksi. Ada yang dimaknakan syukur dan kebalikannya. Jadi kayak apa sabar syukur? Gal mislu an yusaba fayasbiru. Dia mendapat musibah lalu sabar dengan musibah. Oke, ono cerita di sini masalah sabar. Sabar. Wa yara anna hadhil musibah nikmah minallah. Pertama sabar dan dia mikir melihat bahwa musibah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Ya apa? Musibah jadi nikmat. Nah, kita adalah musibah kaya gak ana nikmat dan dia syukur atas musibah tersebut. Kita bisa sabar sudah sangat bagus. Tapi ini apa? Ketika dia sabar dan sabar melihat musibah tersebut, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di balik musibah pasti ada kebaikan. Di balik musibah ada hikmah. Mungkin dengan musibah kebaikannya apa? Nikmatnya ini akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan musibah ini akan mengangkat derajat kita. Dengan musibah akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saiki wong bae uripe seneng terus kira-kira eling apa ndak? Umumnya manusia PS sudah senang melimpah harta dan lain-lain enak tok terus lali. Terus wis kesel lara kabeh remek baru ingat kerjaan rugi baru kembali kepada Allah. Kok gelem salat gelem ngene wis akeh duit wis iki salat ditinggal sunah ditinggal apa ikut urusan duniawi saja lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau mau mengetahui bahwa musibah ini juga merupakan ujian dan bahkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang diberi musibah yang paling besar adalah para anbiya wal mursalin. Nabi dan para rasul iki ujiannya lebih besar. Tumal amsal fal amsal, kemudian turun ke bawah. Saiki kita melihat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, kira-kira ya apa ujiannya? Apa awak dhewe tahu tak sehari kelaparan ndak makan apa-apa? Tahu apa ndak? Sehari tok wae wis. Pas sowan sampai maghrib kok digodok mangane. Iki sik mulai subuh maghrib dan iki kewajiban mangane godok banyu es iki semua masuk beli sana sini apa godok makan sarapan ambek makan siang jadi satu. Saiki Nabi bukan cuma sehari 3 hari tidak kemasukan makanan. Terus belum dimusuhi sana, dicaci maki dalam batu ini musibah, ini ujian yang sangat besar. Tapi apa dihadapi dengan rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awak dhewe delok umpama ana musibah atau ujian yang diberikan sakit atau ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iki mungkin aku kakean dosa, mungkin dikek ingin ngurangi dosa dan untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikembalikan ke sini, hati jelas enak, hati jelas ayem. Tapi bae dikeluh kesah terus sambat tok. Sambat iki tidak membuat jalan keluar. Justru kita keluh kesah sumpah sambat iki nambah penyakit. Suwe-suwe diterusno dipikiri iso stres. Jangan ngomong stres.
Itu tadi, kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kesabaran dalam kehidupan itu sudah merupakan kepastian. Orang hidup tidak lepas dari sabar. Soalnya wong urip di dunia iki pasti enak, ono ndak enak. Bahkan para aulia, pada salah seorang aulia, beliau hidup iki selalu enak, tidak pernah mendapat musibah. Apa yang dia lakukan? Yang ada dalam hatinya justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku kok tidak pernah mendapat musibah? Sedangkan para kekasih Allah ini semuanya rata-rata mesti dikasih ujian. Kok sing ujian ini sing membangkang, dicaci maki, tapi beliau tidak mendapatkan ini, justru takut apakah aku tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut iki dalam hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah menyintai hambanya, maka akan diberikan ujian. Jadi iki sing ndak oleh ujian tambah takut. Maka dari itu baik dapat musibah atau apa, ke sini insyaallah diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama kalau dapat iki sudah tidak luput, ya kita kembalikan pertama harus sabar. Wis, itu sudah jalan keluar bareng enak. Mau ndak mau sabar. Ndak sabar ya ngono, sabar ya ngono. Sabar oleh ganjaran, sambat oleh dosa. Tergantung kita, delek dosa apa delek ganjaran. Dan nikmatnya di situ juga nikmat banyak. Nikmat musibah umpama dikai lara, alhamdulillah kok cuma sakit ini, tidak dikasih sakit yang lebih parah. Nikmat apa ndak termasuk? Enak. Kita sabar, alhamdulillah diberikan ganjaran. Derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dikurangi dan lain-lain. Iki nikmat banyak dalam musibah. Ya tergantung diri kita kepingin derek dosa atau kepingin nikmat. Dan dengan ini ya insyaallah orang melihat, kalau kita lihat dari sisi lain, sesungguhnya ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nek syukuri iki rada sora. Karena apa? Karena ini adalah yang dilakukan oleh Allah terhadap kita pasti yang terbaik buat kita. Itu paling enak wis. Apa yang menimpa diri kita dari Allah itu anggapan hal yang paling baik buat diri kita. Jadi wis pasti enak hidup kita. Lalu fayaskur alaiha wa yasbir. Faqad istama'ala fi dzalika sabr wa syukur. Kalau sudah bisa begini berarti sudah dia mendapat dua-duanya, sabar dan syukur atas musibah tersebut. Wa fil arba'in as-sabru nisful iman. Wa aqallu ma utitum yaqin wa azimatu sabr man tahaddu haddu minhuma lam yubali min fadl qiyamil lail wa siyamin nahar. Sabar separuh daripada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma utitum al-yaqin, dan paling sedikit berikan kepada kalian adalah al-yaqin dan kesabaran. Dan barang siapa yang diberikan iki tadi dari keduanya, yakin, mantap, sabar, maka bisa ini melebihi daripada qiyamul lail, puasa siang dan lain-lain. Iki kedudukannya lebih tinggi lagi. Makanya kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendapat kedudukan setinggi itu bukan karena banyaknya sholat atau puasa. Karena apa? Maqwaqara fi sadri. Apa yang ada dalam hati tersebut. Jadi jika yakin, mantap, sabar, syukur dan lain-lain, ini sudah lebih dari segala-galanya. Makanya kayak ibadahnya orang yang arif billah, para wali, 2 rakaat iki melebihi kita ribuan rakaat. 2 rakaat mereka, kita beribu-ribu rakaat, 2 rakaat lebih tinggi daripada 2.000 atau lebih daripada yang kita lakukan. Karena apa? Karena mereka yakin mantap hubungan dengan Allah, sholat sudah khusyuk hati. Kita sholatnya bumbuan tidak hadir ke anus, pokok takbir bocor selesai, tidak tahu hati kemana. Lalu wasabru kanzun min kunuzil jannah. Hakikatu dapatu ba'itiddin fi muqabalati ba'itil hawa. Dan ini merupakan simpanan daripada simpanan surga. Dan hakikatnya
sabatu ba'itsuddin bi muqabalil ba'itsil hawa la tasawwar illa fil insan. Li'annahu lahu jundin. Dan iki hakikat daripada kesabaran ialah yang timbulnya daripada agama dengan berhadapan dengan hawa nafsu, dan ini tidak ada lain kecuali bagi manusia. Dan ini yang bisa mengendalikan yaitu pertama adalah Hizbullah wa huwal aql. Prajurit Allah yaitu adalah apa? Akal. Dan akal ini yang bisa mengendalikan kita. Kita mau sabar, mau ndak, mau iki ya dipikir dengan akal kita. Nah, kita tidak sabar ngene akibatnya. Kalau kita sabar bakal gini, bakal gini. Dan yang kedua adalah hizbus syaitan, golongan syaitan yaitu asyahwah, hawa nafsu dan pengikutnya. Al-haja ilaihi da'iyatun fi jamil ahwal. Dan ini semua pasti ngikuti semuanya. Imma an yuwafiqahu aw la. Fa in wa fasiha wal ja kama huwa jawlahu fa innahu in lam yudbit nafsuhu lam yudbit nafsuhu wa taba'al hawa. Wa in khalafahu qata'a ihtajalu awal amal bil ikhlas. Dan iki semua pertama ma'yadzir maqala fi dunia imma an yuwafiqahu aw la. Jadi yang ditemui oleh manusia dalam dunia ini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Fa in wafaqahu kasihha, apabila dia diberikan kesehatan, kedudukan, apabila dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan membangkang. Justru sehat, kedudukan dan lain akan merusak. Fa in khalafahu, tapi apabila dia tidak mengikuti hawa nafsu seperti taat, ihtaja awal amal ilal ikhlas. Jadi yang diperlukan dalam amal adalah ikhlas. Wa halatuhu bidawam alal adab wa ba'dahu bitarki ifsya'ihi. Qala ba'du sahabat ma kunna nahuddu iman rajul imanan idza lam yasbir alal hawa. Karena itu hubungannya iman dengan sabar ini sangat erat. Bahkan sahabat mengatakan kita tidak menganggap orang itu benar-benar beriman sehingga dia sabar atas musibah, gangguan yang diterima. Baru ketok orang ini beriman. Sesuai dengan Nabi, as-sabr nisful iman. Kira-kira iso pun tidak sabar ini. As-sabr bit tasabbur. Sabar ya disabar. Sabar kadang ana wong sing keras sing gak iso ngene, mau ndak mau kita mikir disabarno insyaallah lama-lama bisa sabar. Sebelumnya apa mau ndak sabar ingat akibatnya. Apa kalau kita tidak bersabar? Risiko akibatnya enak apa ndak? Wa huwa min alal maqamat qala Ibnu Abbas as-sabru fil Qur'an asal maqamat. Katakan oleh Ibnu Abbas, sabar dalam Al-Qur'an ini ada 3 kedudukan, sabrun ala faraid walau 300 darajat. Sabar dalam mengerjakan kewajiban. Wong ngerjakno kewajiban iki perlu sabar apa ndak? Sabar mau ndak mau. Kita mau salat, waktunya enak-enake. Umpama anggapan wis paling soro salat subuh ya. Waktu enak-enak turu jam 3 turu moro-moro jam 4 harus bangun sholat subuh. Perlu sabar apa ndak iki bangun ini? Mau ndak mau kita harus sabar menghadapi ini tadi. Ketaatan bangun subuh, sabar. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iki sabar sing semacam iki termasuk sabar derajat paling mudah. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kita puasa bulan Ramadan, sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam ngelakoni tidak makan yang mestinya kita biasa makan sarapan, berarti sabar menjalankan perintah Allah. Gampang apa suruh? Lebih mudah. Alhasil melaksanakan ketaatan ini sabar yang paling mudah. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini falahu situmi'ah darajat. Iki akan mendapatkan 600 derajat, lebih tinggi lagi. Saiki jenengan iki kira-kira gampang ngrasani ambek nglakokno salat. Ninggalno ngrasani, ninggalno koro ambek melaksanakan salat. Gampang mana kira-kira?
Sholat 5 waktu sudah biasa kita lakoni, kewajiban kapan punya? Cuma kira-kira sing biasa ngerasani gak ngerasani enak apa ndak? Iso ninggalno apa ndak? Kemana awak dhewe gak cocok dengan kedelon entah modele koyo ngene. Nek mlakuwi model-model kok sing iki cocok pisan. Kira-kira iso apa ndak ditinggalno iku? Apa nahan niku modele ya apa dosa gede apa nahan iki ya. Berarti harus. Nah ini nahan dalam perbuatan maksiat iki lebih sulit lagi. Iki cuma sing ngrasani lho ya. Durung bab-bab yang lain, durung bab perzinahan, urusan wong wedok iki tambah soro maneh wong gak duwe bojo iki ya. Terus ate pacaran iso ndak tinggalno pacar kira-kira. Wis. Nah, pacaran itu pertama sudah jelas jalannya tidak benar, haram. Tapi kira-kira baik wis kebacut pacaran iso ndak ditinggalno. Soro, tapi ndak mau ya harus ditinggalkan karena ini perbuatan maksiat lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan maksiat apapun juga. Iki lebih sulit kita tinggalkan, makanya kayak para solehin, mereka ibadahnya berapapun banyak, mereka merasa kurang. Bahkan mereka merasa sering berbuat maksiat. Padahal baik kita lihat mereka tidak ada maksiat. Makanya orang lebih dekat kepada Allah, mereka lebih takut, lebih menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita larangan ini kita anggap hal yang biasa. Saya kira-kira bojoe jenengan metu teko omah gak gawe kudung dosa apa ndak? Keluar dari rumah tanpa kerudung ini sudah pasti dosa. Kalau sudah kebiasaan ada iso soro ngene ninggalno. Nah ini ninggalkan kemaksiatan memang sulit, cuma mau ndak mau harus kita tinggalkan. Karena apa? Ini hubungannya juga dengan hawa nafsu. Sing enak-enak kok ngerasani terus ngene enak kabeh. Makanya ini untuk kita tinggalkan ini sangat sulit. Meninggalkan perbuatan maksiat lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Makanya derajatnya lebih tinggi. Nah, wong taat pun kita berbuat taat itu juga belum mesti kita ikhlas dalam perbuatan. Karena itu tugas kita sekarang menjauhi melaksanakan taat, sabar melaksanakan ketaatan, sabar juga dalam menghindari perbuatan maksiat. Apa-apapun yang diharamkan oleh Allah, mau tidak mau harus kita tinggalkan. Anittaqullaha mastata'tum. Jangan ngomong tidak bisa. Jadi mulai saiki diniati sing suka koro dihilangkan koroe pelan-pelan. Sing suka ngerasani dibuang ngerasane. Terutama ngerasani ku memang kok embas ngerasani ki biasane wong wedok iki paling enak ya. Dadi wong lanang kok cangkeme suka ngerasani tak padha mek wong wedok tidak aku. Lalu yang ketiga, sabar ala musibatillahi inda sadmatil ula walau tis'umi'a darajah. Yaitu sabar ketika mendapat musibah. Kita oleh musibah sabar. Nah, iki derajate 900. Berarti sangat tinggi. Karena kalau orang semacam ini dapat kabar musibah ini sabar dia tenang, tidak langsung. Saya wong kabar gini bingung, keluh kesah apa tapi dia begitu dapat kabar tidak enak atau mendapat musibah dia tetap sabar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau harus kita terima dengan kesabaran. Nah, sabar dalam bab musibah ini termasuk sabar yang paling berat buat diri kita semua. Saya kira-kira kayak jenengan loro sampai seminggu, 2 minggu sambat apa enggak kira-kira? Seperti sambat telu, gak iso turu ya apa wong teko apa sudah kuat ngene sambat karepe dhewe. Kok memane bab gak duwe duit sing ganteng moro-moro dadi elek rupane kan ngono ta. Iki sik teko rupa tok wis menunjukkan bahwa dia sudah hilang kesabaran. Ini termasuk hilangnya harta ya kecolongan atau keono ini termasuk musibah, sakit dan lain-lain. Ini perlu sabar. Jangan bahas tawa-tawa bisa.
Bahkan Allah mengatakan ini faedah buat orang yang sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha subhanahu wa ta'ala qala idza wajahtu 'abdan min ibadi musibah fi badani aw malihi aw waladi tsumma istaqbala dzalika bi sabrin jamil." Apabila aku memberikan kepada hambaku musibah, lalu hamba tersebut baik di badannya atau hartanya atau anaknya, keiloro tadi kita dikasih ini, semoga kita diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga hartanya hilang atau sing ini dicuri dan lain-lain atau ketipu atau anaknya, kemudian semua iki dihadapi dengan rasa sabar, ini sudah ketentuan Allah. Mau tidak mau aku harus sabar. Apa kata Allah? Istahyaitu minhu yaumal qiyamah an unsiba lahu mizanan an ansyura lahu diwanan. Aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan timbangan besok yaumul qiyamah atau memberikan di diwan buku yang baik dan yang jelek. Iki istilahnya apa? Bagi orang yang sabar tersebut mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah pun tidak akan menimbang amalnya. Tapi aku mau sabar taat, sabar musibah, sabar dalam menjauhi maksiat. Bisa iki yang insya Allah hidup di dunia enak, di akhirat insya Allah bighairi hisab lebih enak lagi. Enak tidak enak tergantung diri kita, tergantung hati kita. Jadi iki urusan sabar, syukur iki timbulnya dari dalam hati kita. Lalu kan alaihi salatu wasalam, intidarul faraj bisabr ibadah. Kita menunggu kelapangan dengan sabar, ini adalah ibadah. Kelapangan apa? Kelapangan daripada urusan rezeki, kelapangan urusan sakit atau yang lain-lain atau masalah, kita nunggu dari Allah dengan sabar supaya ini bisa selesaikan, nunggu ngurusi dengan cara yang sabar akan ini, kata Allah, ibadah sabar kayak gini. Tak oleh kerjaan, ya Allah, udah oleh kerjaan sabar, insya Allah engkau besok waktu pasti oleh tenang. Tak bingung ruwet apa dia, apa salahku kok udah sampai oleh kerjaan, kok sampai di PHK ruwet karena PDW bingung nggak sabar. Tapi kalau kita sabar, insya Allah kalau rezeki tidak kemana-mana. Tak ada kerjaan, insya Allah belum waktunya. Engkau insya Allah dapat yang lebih baik, yang lebih. Sabar ini ditulis ibadah. Enak apa enggak? Gak ngelakon apa-apa, sabar tok ganjaran yang kita dapat. Tidak sabar, tak oleh pokok, oleh dosa, ya tetap keadaan tidak berubah. Sambil berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ojo sambat yang manusia. Nyambatnya manusia sambati bakal kesel. Tapi sambat yang Gusti Allah itu paling enak. Minta kepada Allah. Cuma sahabat itu kalau saya minta kepada Allah, minta jalan yang terbaik buat diri kita. Sahabat Arab angka fi jami' ahwalik. Kita tahu ini semua tidak lepas dari kita dalam segala keadaan membutuhkan kesabaran. Lah awakmu saiki kerja delek duit yang melok 8 jam iki sabar apa ndak kira-kira? Ikut kerja, ikut orang perusahaan atau sing di rumah sakit atau sing di mana, pirang jam kerja? 8 jam minim ya. Sabar apa enggak? Apa nyabar no? Terus seandainya tidak sabar kira-kira ditelatno, dianukno, enak apa enggak hasilnya? Yang pasti hasilnya tidak bakal enak, tidak diomeli, diterusno ya pecat. Dan itu pun umpama kita dipecat, insya Allah rezeki juga tidak kemana-mana, cuma ingin ngelatih disiplin. Tapi kita dalam sabar untuk ibadah kira-kira sampai 8 jam kuat atau enggak? Iki ongkosnya sak gede-geden tuh ya. Baik, iki ongkosnya 8 jam, iki 1 bulan baru kita dapati atau 1 minggu. Dan itu pun kadang ono sing pasan. Tapi kalau kita kerja untuk akhirat, untuk Allah, 8 jam ini kira-kira sak piro ganjarane? Tidak bisa kita bayangkan. Dan ini pun perlu kesabaran dalam menghadapi.
Jadi mulai sekarang coba latihan sabar dalam ibadah, latihan sabar dalam menjauhi maksiat, latihan sabar dalam musibah, dan ini tidak lepas dari diri kita, pasti ada. Apa nak kita sing ndak ngalami tiga ini? Ibadah yang kita jalani, mau ndak mau harus sabar, terutama sholat subuh, terus sabar dalam menjalani sholat berjamaah, wiridan sabar, ojo langsung sembahyang moro lamcing, sabar sebentar duduk 5 menit 10 menit baca wirid dulu. Kira-kira sabar apa ndak baca wirid iki? Ya saya kata ngomane Pak Haji sing baca suwi gak mari-mari. Wis mbok kebang kudu ngadeg kudu ngene, itu mesti ana wae wis. Tapi kalau kita sabar sebentar, iki ya celengan gawe diri kita. Maksiat coba meneng-meneng wis ape ngrasani wong, sabar wis. Tahan. Delok wong ini perang, sabar. Lama-lama kalau kita sudah bisa jalan, ya insya Allah enak. Jalan dengan pelan. Semua perlu kesabaran. Apa berbuat maksiat, delok ngene maneh. Cuk, ngene, berbuat ngene ana bakal dosa, bakal ngene tak dilakoni. Itu semua kembali kepada diri kita. Faedahnya kita sabar, yang balik nyang awak dhewe ndak sabar, ya awak dhewe sing loro kabeh. Sama sing tak para mau sing pacar-pacaran iki hati-hati lho ya. Pacar-pacaran kita sabar enak, ndak sabar loro kabeh. Tak ngono ta? Enak apa ndak pacaran niku? Enake waktu pacaran. Kok kira-kira hasilnya kerja yang di duwe? Sik pacaran niku metuwe gampang ya. Tak ngono ta? Terus lek rabi gampang apa sora metuwe? Iki pengene takono yang sing wedok wae wis. Sing lanang kadang takon sing wedok waktu pacaran dulu gimana pacare? Urusan duit. Kadang kita tidak minta ditawani wis mari rabi. Ya lu angel ya. Maksa kadang tukaran dhisik. Kadang delok sing kerja-kerja pengalaman iki modele ya. Kerja duwike mlayu nyang ndi iki? Iki duwit entek oleh dosa. Enake ya waktu iku tok. Engko wis rabi biasa meneh gak enak. Penyesalan yang ada. Ya, alangkah baiknya pacaran setelah menikah. Jadi enak tok gombal-gombali nikah kono sakarepmu. Cuma mek gombal waktu sik pacaran nikah tuntutan akhirnya tukaran tok isi. Iki sebab apa? Jalan pertama adalah jalan haram yang ditempuh. Wis haram, perbuatan haram itu pasti akibatnya tidak enak. Jadi mau tidak mau kita harus sabar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk selanjutnya. Jadi monggo sing biasa pacaran dan cepat sudah dilepas, walaupun itu kadang tak bisa aku ngelepas, tak bisa hidup tanpa mupret ya. Akeh ndak sing ngono. Ora-ora sik buru pedhot ndelek pacar maneh. Kak lanang iki gak wedoke padha. Terus endi ngomong-ngomong tak bisa hidup tanpamu iku. Nah, iki cinta-cinta apa monggo kosong kabeh ya. Jadi yang belum pengalaman jangan cari pengalaman ya. Jadi yang muda-muda, yang nom-nom ojo ribut pacaran. Kok kadang gak payu modele gak ono wong seneng wedok pret wis kok kabeh ora. Kadang wedok ku diangkon kuwi kanca ndak duwe pacar iki ono sing seneng mek kondangan ndelek pacar. Sing lanang ya ngono bisa, ndak ono pacaran, ndak ono wedok ngrasa seneng. Kon seneng mek kon kenal pasti akeh wedok seneng pasti duwe pacar kon. Iki omong kosong kabeh. Awak dhewe rapi gak pacaran piye kok. Wis moro-moro njaluk rapi sampai saiki kok ono apa-apa. Gak ngono ta? Iki Gus Yogi iki apa iki? Pacaran apa ndak? Kate. Sampai bapake piye yo bingung moro-moro. Kurang saulan rabi ngono. Kapan kenalane, kapan iki. Tapi kalau apa-apa enak wae. Pacarane waktu mari nikah dan itu pun lebih enak. Iki sabar, tapi sing wis duwe pacar iso aja diterusno pacaran duwike dicelengi digawe nikah. Wis itu paling enak. Jadi qala salam al-imanu nisfun sabar wa nisfun syukur.
Wa hadza bin nazar ila amal wa ta'bir bil iman. Iman ada dua, separuh sabar dan separuh syukur. Yuhka anna Abul Hasan ra'a imra'atan. Iki suatu suwe iki ya. Ki anak cerita Sayyidina Abul Hasan sapa iki? Abul Hasan Syadzili atau siapa? Allah alam. Ini bertemu dengan seorang perempuan yang nampak kelihatannya wajahnya sangat berseri-seri. Tapi insya Allah apa yang didapati oleh wanita ini mungkin tidak pernah terbayang dalam diri kita. Apa yang didapati oleh wanita ini? Dengan wajah yang nampak seger ceria ini, di balik ini ada apa? Insya Allah minggu yang akan datang. Minggu akan datang ini malam tahun baru ya. Hah? Saya tanggal piro iki? 20 sih an. Berarti 2 minggu yang akan datang. Ya. Kalau nyenengan kok ya akhir bulan ya. Tunggu be aku gak iso urip enggak apa-apa iki. Apa? Saya aku gak iso jalan enggak apa-apa. Coba ya kan ya, kan sekarang sudah netep anteng bisa. Ya insyaallah kita lanjutkan yang akan datang iki wis ketok luwe kabeh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi keyakinan yang mantap oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al minna wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma arzuqna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina salihin rabban la yanhal warzuqna kamala liqtida bi mahsyurna ma'ahum wajma'na fid dunya wal barzakh wal akhirah subhanana syu'rul muhammad ya masyariqil ardi la magharibiha maqbi hajatina bal maqasidana sya'nana zahiran wa batinan tawil a'malana fi ta'atik fi ta'ati rasulik ma'a kamal sihha wal afiyah. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana shifaan la yughadiru saqamana wal alama zahiran wa batinan wa awsi arzaqana hissiyan nabiyyan bi khairil bariyah rizqan halalan la yu'adzibna bi rahmatika ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin anjasan rahmatan min indik as'ad biha fid dunya al-akhirah rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar min arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain subhanallahi wa bihamdihi Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Walid Husain wa Rasul masyhur wa Haji Anwar Basa Kusma wa ikhwani ma walidihim wa usulihim wa furu'ihim anallahu ta'ala birrahma wal maghfirah sumjana farjanna wal muslimin wa ikhtim lana bisna wa afiyah ala hadratin nabi Fatiha.